Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di DKJT Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membahas soal kesenian dan kebudayaan khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas soal keistimewaan bulan Suro. Ya, apa sih di bulan Suro itu dari kacamata budaya atau dari kacamata agama? Kita ketahui bahwa perayaan bulan Suro ini erat kaitannya dengan perayaan bulan Muharram, ya, tahun baru Islam. Jadi bagaimana bulan Suro ini nanti akan dimaknai oleh budaya, secara budaya atau secara kebiasaan masyarakat, nanti kita akan kupas bersama narasumber yang telah hadir di samping saya ini. Yang pertama ada Bapak Nasar. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Nasar ini adalah perwakilan dari pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur dan juga pengurus Lesnumi. Nanti akan menjelaskan soal bulan Suro. Dan samping saya ini ada Cak Wawan. Cak Wawan ini sejarawan muda, ya. Bukan sejarawan sih, lebih ke pegiat akomodasi sejarah Surabaya. Pegiat sejarah Surabaya muda, ya, yang nanti akan mengelaborasi bagaimana soal bulan Suro ini dan relevansinya dan kehidupan arek-arek Surabaya. Iya. Jadi itu pemirsa budaya, kita langsung saja mulai di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini ke Pak Nasar dulu. Pak Nasar ini sepertinya sudah sesepuh di sini, sudah mungkin lebih paham soal bulan Suro. Oke Pak Nasar, makna simbolis bulan Suro atau bulan Muharram ini dalam konteks budaya dan kebiasaan masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, kalau konteks budaya dan ini yang masuk awal. Ya, oke. Kalau saya memandang bulan Suro Muharram itu dari sisi agama Islam. Ya. Muharram itu dalam agama Islam disebut Muharram. Dalam budaya Jawa, dalam budaya lokal disebut Suro. Ya. Muharram itu asal katanya dari haram, larangan. Jadi Muharram itu artinya adalah di mana bulan dilarang untuk ada pertumpahan darah atau peperangan. Di Islam. Jadi tidak boleh di bulan Muharram zaman Rasulullah, zaman Khalifah itu di bulan Muharram ini tidak diperbolehkan untuk berperang atau pertumpahan darah. Karena itu bulannya dikatakan haram, Muharram. Sejarahnya bulan Muharram ini atau tahun Hijriah ini kenapa jadikan tahun baru Islam? Ketika zaman Khalifah Umar itu ingin mempunyai awal bulan di tahun Islam, ya, di perhitungan. Ketika pencarian itu mana yang akan dihitung untuk memulai satu Hijriah itu Muharram itu. Kemudian kita tahu dinamakan Hijriah itu, dan ini dikuatkan ketika oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu diambil setelah ada perdebatan tentang apakah diambil tanggal atau bulan kewafatan Rasulullah atau diambil bulan ketika Rasulullah diangkat dapat ini. Kemudian akhirnya dipilih itu adalah ditempatkan dengan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu namanya hijriah munculnya. Dan di bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa besar di kalangan sejarah Islam tentang Muharram. Misalnya ketika Allah memberikan ini pada zaman Nabi Musa, ketika Fir'aun dijatuhkan, itu pada bulan Muharram. Ketika peristiwa Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh itu juga pada bulan Muharram. Jadi ada beberapa peristiwa besar. Ada lagi satu peristiwa besar yang ini akhirnya menjadi satu sampai sekarang
satu perlawanan atau satu antara, kita tahu di Islam itu meskipun banyak orang Islam menganggap bahwa ini bukan kelompok Islam. Ada Syiah, kelompok Syiah. Kita tahu di Syiah itu ada peristiwa Asyura. Asyura itu pada 10 Muharram. Itu peperangan antara Muawiyah dengan kelompoknya penerusnya Sayyidina Ali dengan putra-putra Sayyidina Ali. Itu terjadi pada bulan Muharram, disebut peristiwa Asyura. Itu sampai sekarang banyak diperingati sebagai tahun perlawanan mereka terhadap Sunni. Jadi Islam itu ada di Islam Sunni. Kemudian ada kelompok Syiah. Kelompok yang membesarkan peristiwa Asyura tentang pembunuhan Husain oleh tentaranya Yazid itu diperingati sampai sekarang pada bulan Asyura. Itu peristiwa luar besar pada bulan Muharram. Jadi larangan, kalau kata Muharram itu dari kata haram, larangan. Itu bukan larangan misalnya membuat misalnya persepsi pernikahan, bukan itu. Tapi larangan terhadap tidak boleh ada pertumpahan darah, ada perang. Bulan damai. Tapi yang terjadi dengan peristiwa Asyura berbalik. Ketika Muharram malah terjadi peperangan. Jadi itu mengantar saya dari masalah Muharram. Oke, begitu pemirsa budaya ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Nasar ini tentang atau bulan Muharram dan bulan Suro ya. Jadi bukan bulannya setan ya. Ada ya. Orang ngomong ini tahun baru setan gitu ya. Bukan. Memang agak beda dengan berlangsung di masalah. Oke, ini tadi ini dari konteks budayanya Pak Nasar telah memberikan pencerahan. Sekarang konteks sejarah dan perilaku masyarakat mungkin Cak Wawan ini. Cak Wawan, bagaimana Cak Wawan dalam masyarakat ini kisah-kisah Suro itu bagaimana berkembangnya? Jadi kalau peringatan satu Suro ini atau memasuki bulan Muharram ini kan, kalau dari sejarah di Indonesia ini kan diawali oleh inisiatif dari Sultan Agung Hanyokowati. Beliau adalah Raja Mataram. Kebetulan beliau ini orang Jawa yang masih memegang tradisinya. Kedua, beliau ini sudah memeluk Islam, jadi ada kewajiban tersendiri. Senada dengan Pak Nasar untuk memperingati bulan Muharram ini menjadi bulan Suro. Jadi memang ini adalah akulturasi budaya. Ketika Islam ada di bumi Nusantara ini akhirnya menjadi yang sangat luar biasa tadi. Ada bulan larangan di mana di bulan-bulan ini orang-orang itu harusnya lebih ketenangan, lebih ke lebih hening lagi agar mengingat banyak sekali peristiwa yang terjadi di sejarah Islam. Termasuk wafatnya cucu kanjeng Nabi ya Pak ya Husain di tradisi Jawa itu gini, ada tradisi gini, kita kalau mau menikah itu cari hari, cari harinya itu untuk menghindari hari wafatnya leluhur kita, bapak atau kakek atau orang tua. Itu hati sekali. Berhubung orang-orang Jawa ini sudah menganut agama Muslim dan di bulan ini ada peristiwa wafatnya cucu kanjeng Nabi, mereka akhirnya memvakumkan ini. Mengistilahkan, jadi dalam satu bulan ini di antara 12 bulan ini, dalam satu bulan kita harus benar-benar vakum, jangan ada hajat yang sifatnya euforia, karena leluhur kita apalagi cucunya kanjeng Nabi itu mengalami peristiwa yang sangat tragis seperti itu. Jadi seperti itu, jadi tidak ada istilah di bulan Suro itu yang horor itu enggak ada juga susah ada di mungkin 2 dekade yang lalu. Ya, akhirnya peristiwa-peristiwa ini seolah-olah memasuki bulan Suro ini bulan yang sangat horor, sangat mistis, sangat seperti itu. Di keyakinan lain, mereka tetap aja mengenai persepsi pernikahan karena dia tidak meyakini hal itu. Katakanlah orang-orang penghayat kepercayaan leluhur ya, misalnya orang-orang Maneges, dia nggak akan memperingati peringatan Muharram karena mereka bukan orang-orang Islam. Seperti itu. Jadi banyak salah persepsi di kalangan kita gitu. Itu masalahnya. Ini Cak Wawan memberikan pencerahan ya, pemirsa budaya. Jadi ditegaskan lagi bahwa larangan untuk hiporia di bulan Suro itu bukan karena
itu bulannya setan. Tapi lebih ke berkabung berkabung ada ngomong etika lah, ngomong adab lah. Jadi ketika hari ini ada ilmu titel istilahnya. Iya. Katakanlah hari Kamis pagi itu meninggalnya kakek saya. Iya. Kalau bisa Kamis itu bagaimana kita berdoa meminta ampun kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kakek kita ini diberikan jalan yang sempurna. Orang Jawa paling bahasanya orang Surabaya itu padang padang kubur jembatan seperti ojo kan malah di hari itu kamu bikin acara seperti euforia, kasihan mereka itu menghormati leluhur ya. Betul gitu. Jadi bukan takut karena setan. Iya. Oke, ini pembicaranya semakin seru. Kita lanjutkan nanti di segmen kedua. Jadi tetap bersama kita di DKJT Podcast. Kembali lagi di DKJT Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas soal kesenian dan kebudayaan yang khususnya ada di wilayah Jawa Timur. Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Kita masih ada terkait dengan bulan Muharram atau bulan Suro ini. Sudah dijelaskan bahwa bulan ini bukan bulan larangan karena ada setan, tapi lebih ke menghormati leluhur, khususnya ada peristiwa wafatnya cucu Nabi Muhammad. Jadi kita sambung lagi pembicaraan ini. Kita ke Pak Nasar dulu. Oke, Pak Nasar. Tadi dijelaskan seperti itu sejarah Muharram ketika Islam dan bagaimana kejadian yang ada di bulan Muharram itu zaman dahulu. Oke, kita ngomong konteks sebagai manusia pada saat ini, khususnya Pak Nasar sendiri. Bagaimana Pak Nasar di memorinya itu mengingat bulan Muharram atau bulan Suro, ini perayaan-perayaan dulu waktu kecil secara agama atau secara budaya itu bagaimana? Monggo. Ya. Baik. Kebetulan saya ini berserah, ini bukan masalah. Saya ini kan keturunan Arab, tapi hidup di lingkungan yang jadi begini. Ketika masa kecil saya itu, saya hidup di lingkungan yang juga tandaan, tapi ngaji tidak pernah putus ya. Hari ini tandaan, besok ini, begitu lingkungan saya. Dan saya mungkin selalu mengikuti hal-hal gitu ya. Jadi kalau saya ingat ketika saya masa kecil itu, ketika bulan Suro atau Muharram ini, yang saya ingat adalah tetangga-tetangga itu ngirim bubur, Suro, ya tadi itu bulan yang menakutkan, gitu ya. Waduh anu bulan Suro gini. Makanya sekarang tidak ada orang buat hajatan, tidak ada orang menyiapkan anak, tidak ada begini dan lain-lain. Di keluarga saya juga yang keluarga orang Arab itu juga saat itu juga ikut apa kata orang-orang di kampung. Tapi makin tambah tahun informasi tentang hal-hal semacam ini kan lebih berkembang dan kita tahu bahwa aslinya sudah itu begini. Di Muharram itu kan kita tahu bahwa bulan Muharram itu kan menurut saya adalah bulan untuk perenungan kontemplatif, bulan kontemplatif. Apa yang terjadi di bulan Muharram dalam masa-masa yang lalu? Itu adalah bulan perenungan. Kenapa kita di agama itu tidak boleh ada pertumpahan darah? Meskipun itu juga seperti yang saya katakan tadi bahwa ada pelanggaran itu ketika peristiwa perang Karbala jadi bulan Muharram. Itu kan masalah hal-hal politik ya. Kadang-kadang politik itu kan juga diterabas masalah ini kan diterabas. Dan kalau tadi dikatakan Mas Iwan bahwa Muharram itu dimulai ketika zaman Sultan Agung. Kita tahu Sultan Agung itu penamaan Sultan itu adalah raja yang penganut Islam. Kalau kita lihat Islam di Jawa, di Indonesia itu kan ada tiga kelompok. Ada di kita itu ada tiga kelompok. Ada kelompok, katakan kalau saya ngomong Jawa, ada kelompok kejawen murni,
ada kelompok Islam Kejawen. Ya, sama apa? Islam sudah beragama Islam, tapi tradisi kejawennya masih di bawah. Ada yang Islam tidak kena embel-embel karena ada negara. Pelaksanaan apa yang terjadi di bulan Suro, ritual-ritual yang ada di bulan Suro itu juga berpengaruh pada tiga kelompok ini. Seperti mungkin ada yang bahwa bulan Suro ini adalah waktunya bulan mubah keris, mubah pusaka. Nah, itu kan sebuah keyakinan. Yang di Islam Kejawen ya Islam, tapi juga tradisi ini tidak hilang gitu ya. Kemudian yang di Islam sendiri yang tidak dicampur apa-apa, mereka mulai Asyura, mulai Suro ini, Muharram, satu Muharram, pengajian, dalam zikir, doa, seperti itu yang terjadi. Sekarang kan begini yang terjadi. Kemudian perkembangan beberapa dekade ini kan satu Muharram itu dimeriahkan dengan pawai, sekolah-sekolahan pawai, di mana-mana pawai untuk menyambut Muharram. Malah di kelompok Islam yang Islam itu mereka tidak mau, ada yang mengharamkan untuk memperingati bahwa tahun baru Masehi, tahun baru 1 Januari itu tidak mau memperingati karena tahun barunya adalah maka di Muharram itu diperingati besar-besaran. Ada pawai, ada lomba begini, ada acara begini. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita tentang. Terima kasih Pak Nasar. Kita langsung pindah ke Cak Mawan. Dari pemerhati sejarah atau pemerhati budaya, khususnya Wong Surabaya, Cak. Iya. Ya, tadi kan Pak Nasar menjelaskan secara lingkup yang lebih luas gitu ya, bagaimana satu Muharram atau bulan Suro ini diperingati mulai dari budaya atau dari keagamaan sampai tiga kelompok muslim tadi. Kalau Cak Wawan ini sebagai pemerhati sejarah dan budaya kota Surabaya, Wong Surabaya juga. Iya. Bagaimana Cak selama ini orang Surabaya ini menyambut bulan Suro? Dulu saya rasa dulu masih ada, saya masih ingat dulu tetangga saya ngantar buku juga. Nah, kalau di saat ini Cak, apa hal-hal tersebut masih ada? Untuk menyambut bulan Suro ini untuk saat ini ritual-ritual seperti itu yang sifatnya tradisi atau kebudayaan itu sudah mengalami pergeseran masa ini. Jadi ketika saya kecil dulu menjelang satu Muharram itu masyarakat semua umur ini mau anak-anak, remaja atau orang dewasa itu mereka akan berlomba-lomba membersihkan surau atau masjidnya masing-masing, membersihkan makam-makam leluhur atau kunden-kunden. Menjelang masuk ke malam satu Suro mereka akan gelar doa bersama. Biasanya terjadi di tengah perkampungan kita. Kebetulan saya ini tinggalnya di kampung di daerah Surabaya Barat sana. Di tengah kampung kita. Kalau nggak di perempatan kita doa bersama, hening gitu. Doa bersama. Setelah itu kita makan bersama. Jadi ada rasa keguyuban di sana itu. Jadi setelah kita berdoa merenung baru kita mendapatkan momen bersama itu mengingat kepada Sang Cipta. Esoknya biasanya di hari-hari pertama bulan Muharram itu biasanya ibu-ibu kita itu bikin bubur Suro seperti yang diceritakan Pak Nasar tadi. Itu kadang-kadang ketika masih kecil kita itu wah ini senang parah itu enak. Kadang-kadang kita bisa menilai kulinernya ini lebih enak, besuti itu sampai kita bisa tahu ya enak itu pas-pasan ini enak. Tahu semua gitu. Ya. Nah, bubur Suro ini untuk saat ini sudah jarang masyarakat. Itu di kampung saya itu jarang. Kebetulan pagi-pagi baru istri saya yang bikin itu. Di antara tetangga ya, akhirnya dapat 40 pack lah gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sifat dari bubur Suro ini kan buburnya ini putih, situ ada suran ayam, kalau nggak ayam ya belum. Juga punya filosofi. Kalau saya tanya ke orang-orang seperti filosofinya adalah kembali ke fitrah. Berarti benar tadi bulan ini nada perenungan, penjernihan, pensucian. Selama 12 bulan ini harus ada satu bulan yang memang kita introspeksi selain bulan Ramadan tadi. Jadi sangat luar biasa untuk mengadopsi dan terlepas dari masalah-masalah kronis itu sebenarnya udah nggak ada harusnya di masyarakat masih dipaham masyarakat Surabaya ini termasuk apa ruatan itu lah sama sebenarnya tujuannya untuk pensucian atau penjernihan kembali
membuang sifat-sifat angkara murka atau nafsu-nafsu yang liar lah mungkin, dari mulai perbuatan atau sifatnya penjamak keris. Ini sebenarnya kan merawat aja supaya sama juga keris ini kalau nggak dirawat dia mulai awal negatifnya apa ya, korosi atau rusak, itu makanya dibersihkan gitu tadi. Sama kayak tadi merawat masjid gitu ya. Sama, jadi semua yang sifatnya entah itu benda itu mulai dibersihkan atau disucikan oleh masyarakat yang ada di perkampungan Surabaya. Tapi untuk akhir-akhir ini kayaknya gak kurang saya lihat mas. Ya Pak ya, termasuk takbir, semacam takbir aja ada kirap malam itu, jelas satu surah itu, jelas satu muara itu kita itu keliling sambil sholawatan gitu. Kita kan sambil nyanyi tembang dolan. Nanti kalau ketemu saya satu misalnya, ketemu anak berlima itu papas itu kita sambil gojok, biasanya gitu dulu. Tapi sekarang udah jarang Pak ya. Malah sekolah-sekolah itu yang dia menggelar kirap gitu. Tapi masih paling tidak masih ada beberapa kampung masih melestarikan itu. Tempat saya sudah nggak ada. Oh gitu Pak ya? Orang bertutur surau. Iya. Udah hampir nggak ada. Apa semua jadi berubah di Islam murni tadi Pak? Bukan, saya pikir juga apa ya, pergeseran budaya dari orang megang tradisi. Sekarang kan tradisi kegerus dengan. Kalau kita ngomong budaya itu kan tidak diam di satu, tapi kan juga dinamis, bergerak, dinamis. Sekarang ini budayanya kan beda. Mungkin orang kirim bubur surau lewat medsos. Iya, mungkin gitu. Iya Pak, sekarang gitu. Foto ya. Sekarang ini kan kita masuk ke screen capture. Iya benar ya layar. Iya benar. Semuanya dilakukan di layar kecil itu, yang menghabiskan waktu, menghabiskan kedekatan sosial kita dengan yang lain. Ya. Oke, tapi hal yang menarik dari segmen kedua ini yaitu perayaan bulan Suro itu adalah perayaan perenungan, introspeksi ya, pemirsa budaya. Jadi kalau kalian takut keluar karena setan tuh kalian salah. Artinya kalian tidak keluar itu introspeksi di rumah. Apa yang 12 bulan terakhir kalian lakukan harus ada pembenahan, termasuk juga merawat gitu ya, merawat seperti barang-barang yang kalian miliki yang ada sifatnya itu bagaimana menjadi hubungan kalian dengan Sang Maha Kuasa seperti masjid dan sebagainya itu masih harus pada dasarnya masih harus dilestarikan ya. Tapi masih relevan atau tidak nanti kita sambung di segmen ketiga. Jadi tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kita di podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas soal kesenian dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Oke, kita sampai di penghujung segmen ketiga. Segmen ini biasanya nanti kita mendengar soal kesimpulan atau soal harap-harapan dari narasumber kita mengenai tema kita pada hari ini. Kita langsung saja ke Pak Nasar. Tadi sudah dijelaskan ya Pak, bagaimana bulan Suro atau bulan Muharram ini dimaknai sejatinya itu seperti apa, secara sejarah, secara pemaknaan, dari bagaimana kita harus merenungkan kesalahan-kesalahan kita, atau bagaimana kita merenungkan kehidupan kita selama 1 tahun kebelakang untuk kehidupan yang lebih baik gitu kan. Nah, di era sekarang ini Pak, bagaimana usaha dalam melestarikan kita bilang warisan budaya ya, warisan budaya bulan Muharram ini, khususnya dari lembaga sendiri seperti Pak Nasar sekarang ada di KJT atau pengurus Gas Bumi, dan harapan bagi pemerintah itu bagaimana? Baik, saya masalah di Muharram yang terpenting adalah bagaimana memberikan pencerahan pada masyarakat tentang apa sih esensi Muharram sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Jangan sampai tetap aja kita pakai bahwa bulan Suro ini bulan yang menakutkan, bulan horor. Itu yang terpenting. Kalau pada lembaga seperti DKJT misalnya, hari ini kita buat podcast ini, podcastnya DKJT. Jadi ya inilah bisa dilakukan oleh lembaga semacam DKJT. Bagaimana kita berbincang tentang bahwa kita berbincang tentang apa sebenarnya Muharram. Ya itulah yang makna sebenarnya yang dilakukan oleh
lembaga seperti Dewan Kesenian ini memberi pencerahan pada masyarakat. Kalau pemerintah kan ya seperti kemarin pemerintah kan buat di Masjid Agung, pengajian besar dihadiri oleh gubernur. Itu kan sudah usaha bagaimana memperingati tahun 2 tahun baru, 2 tahun baru, Muharram Rasulullah. Karena di Islam sendiri bulan Muharram itu adalah satu bulan, ada berapa bulan? 3 bulan di Islam. Jadi bulan besar. Salah satunya adalah Muharram. Karena apa? Karena Muharram itu tadi saya sampaikan, Muharram itu dimulainya Muharram itu adalah dimulai dinamakan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu masa Islam itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah kan dikuyok-kuyok sampai Sayyidah Khadijah itu istri pertama Rasulullah. Itu menikah dalam keadaan miskin dan Rasulullah sendiri dalam keadaan terusir, hidup di tenda, dan baru hijrah ke Madinah melalui masa yang baik. Dari itu kenapa harus ada pencerahan tentang Muharram, esensinya Sesuai makna sebenarnya. sesuai makna sebenarnya. Ada peringatan-peringatan besar, ada peristiwa-peristiwa besar, ada apa arti Muharram segala macam. Itu pencerahan-pencerahan yang harus diberikan kepada masyarakat ya. Jadi supaya tidak bahwa kalau masuk bulan Muharram itu ini kan karena dulu produser film buat filmnya Malam Satu Suro kan berapa film yang dibuat lomba yang jadi ini film ini kan sebuah karya seni, tapi ketika sebuah karya seni diterima masyarakat umum ya. iya Beda dan film besar Hati keyakinan. karya seni bisa jadi satu penyakit. Oh ternyata Suro Satu Suro begitu. Ini kan sesuatu yang ini yang harus jadi pencerahan dalam lembaga kesenian. Masuk usaha kita pada hari ini ya, Iya, untuk mengembalikan iya, Rasulullah. begitu. Dan Mas Wawan kan tahu persis seperti apa tradisi. Nah, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasar. Saya pindah ke Mas Wawan. Cak Wawan. Gimana Cak? Bulan Suro atau bulan Muharram ini dimaknai di era saat ini gitu. Apakah tadi kan nyambung perkataan Pak Nasar ya, kalau tadi Mas Wawan dengan menjelaskan lomba keris dan lain sebagainya. Bagaimana secara modern ritual-ritual itu bisa dimaknai secara positif sehingga budaya bulan Suro atau bulan Muharram masih bisa dilakukan dan relevan biasanya. Ya, jadi gini, pemerintah melalui lembaga-lembaganya harusnya memberikan edukasi lewat sekolah-sekolah bahwa bulan Suro ini adalah bulan yang sakral dalam artian adalah bulan perenungan. Kita harus merefleksikan diri kembali dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya euforia ataupun hedon gitu. Nah, generasi muda saat ini pun juga mengalami pergeseran. Kalau dahulu mereka ke tempat-tempat ibadah, mereka membersihkan doa bersama. Sekarang itu enggak, saya lihat itu mereka masih cangkruk di warung kopi, di kafe. Ini kan kadang-kadang lucu. Muharram ini bukan bulan yang biasa. Ini sangat besar sekali. Ketika mau muncul jelang itu aja sudah banyak poster-poster bertebaran di media sosial, di akun-akun gitu. Tapi kenapa mereka kok tidak sampai? Apakah peran pemerintah atau peran orang tua yang kurang bisa menjelaskan kepada anak-anaknya ini? Ya harapannya generasi nanti yang memaknai bulan Suro ini adalah bulan perenungan atau bulan refleksi diri, pensucian, bukan bulan yang horor, bulan yang mistik yang harus kita takuti, atau bulan yang sangat mencekam, bukan seperti itu, gitu loh. Itu Mas Andri. Terima kasih Cak Wawan, terima kasih Pak Nasar. Ya, pemirsa budaya, demikian tadi podcast kita pada hari ini yang membahas soal bulan Suro atau bulan Muharram dan budaya, bagaimana ritual budaya dan kita memaknainya secara agama yang ternyata sedikit berbeda tentang apa yang kita pahami selama ini ya. Jadi semoga podcast ini menjadi dasar pelurusan persepsi kalian tentang bulan Suro. Jadi bulan Suro sekali lagi bukan bulan setan ya Pak. Ya Mas ya. Tapi bulan perenungan. Apa yang direnungkan ya kembali ke diri kalian masing-masing. Demikian DKJT Podcast pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.